Model regresi linear didapatkan keputusan pemasangan telepon sama dengan 4,452 ditambah 0,208 kualitas layanan ditambah 0,227 tarif ditambah 0,038 diskon ditambah 0,053 iklan. Berdasarkan uji kecocokan model uji F pada analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai p-value sama dengan 0,042. Maka nilai p-value lebih kecil dari alfa 5%. Hal ini berdasarkan bahwa model signifikan sehingga dapat diartikan kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan berpengaruh terhadap kepuasan pemasangan telepon. Berdasarkan uji parameter atau uji T pada analisis yang telah dilakukan, didapatkan pada variabel kualitas layanan nilai p-value sebesar 0,181, maka nilai p-value lebih besar dari nilai alfa 5%. Hal ini berarti bahwa parameter tidak signifikan sehingga dapat diartikan variabel kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pemasangan telepon. Variabel tarif nilai p-value sebesar 0,257, maka nilai p-value lebih dari alfa 5%. Hal ini berarti bahwa parameter tidak signifikan sehingga dapat diartikan variabel tarif tidak berpengaruh terhadap keputusan pemasangan telepon. Variabel diskon, nilai p-value diperoleh sebesar 0,785, maka nilai p-value lebih besar dari alfa 5%. Hal ini berarti bahwa parameter tidak signifikan, sehingga dapat diartikan variabel diskon tidak berpengaruh terhadap keputusan pemasangan telepon. Lalu variabel iklan didapatkan nilai p-value sebesar 0,728, maka nilai p-value alfa lebih besar dari 5%. Hal ini berarti bahwa parameter tidak signifikan, sehingga dapat diartikan variabel iklan tidak berpengaruh terhadap keputusan pemasangan telepon. Koefisien determinasi yang didapatkan berdasarkan analisis sebesar 23,5%, artinya sebanyak 23,5% keragaman dari keputusan pemasangan telepon yang mampu diterangkan oleh variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan, sedangkan sisanya sebesar 76,5% diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Berdasarkan garis normal PP plot, terlihat bahwa data tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah diagonalnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, berdasarkan nilai p-value pada hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test didapatkan sebesar 0,029 kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa sisaan tidak menyebar normal sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Berdasarkan grafik plot antara sisaan dengan dugaan respon, terlihat bahwa pola tebaran sisaan tidak berbentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi homoskestasitas. Berdasarkan nilai yang didapatkan sebesar 0,059 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka gagal tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa sisaan memenuhi asumsi homoskestasitas. Berdasarkan grafik plot sisaan dengan urutan waktu, terlihat bahwa sebaran sisaan tidak membentuk pola tertentu, atau pola sisaan ini acak, maka model regresi memenuhi asumsi non-autokorelasi. Nilai Durbin-Watson menghasilkan 1,334 lebih besar dari DL 1,2958, maka gagal tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada sisaan sehingga asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Untuk interpretasi asumsi non-multikolinearitas, koefisien determinasi yang didapatkan berdasarkan analisis sebesar 23,5%. Artinya sebesar 23,5% keragaman dari keputusan pemasangan telepon yang mampu diterangkan oleh variabel kualitas layanan, tarif, diskon, iklan, sedangkan sisanya sebesar 76,5% diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Nilai koefisien determinasinya ini tidak terlalu tinggi.
korelasi antar variabel bebas berdasarkan output korelasi yang diperoleh dari SPSS, tidak ada korelasi yang terjadi antara variabel kualitas layanan dengan iklan, variabel tarif dengan diskon, variabel diskon dengan iklan, variabel iklan dengan diskon, dan korelasi terjadi antara variabel kualitas layanan dengan tarif. Korelasi yang terjadi cukup kuat. Variabel tarif dengan kualitas layanan berkorelasi cukup kuat juga. Untuk variabel iklan dengan tarif, korelasi yang terjadi sangat lemah, sehingga dapat dikatakan ada korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan output SPSS, untuk model regresi yang diperoleh pada tabel koefisien nilai FIF untuk masing-masing kurang dari 5. Artinya tidak ada indikasi masalah multikolinearitas pada model regresi tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan identifikasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas sehingga asumsi non-multikolinearitas.